Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qa'il fi muhkami kitabihil mubin. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulil amin qaidil hurril mayaminil qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi alladhina amilu ala nasli hadha ad-din bil hujjati wad dalilil wadihil mubin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-ikhtilafu baina man awjaba ummal kitab. Jemaah hadanallahu iyyakum ajma'in. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa seluruh ulama sepakat dalam sholat wajib membaca Al-Quran. Semuanya sepakat wajib membaca Al-Quran. Tapi setelahnya ulama berbeda pendapat. Ada yang berpandangan Al-Quran yang wajib dibaca dalam sholat hanyalah surah Al-Fatihah. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpandangan tidak harus Al-Fatihah, yang penting Al-Quran. Katakanlah yang kita anggap aneh, pandangan ulama mazhab Hanafi. Itu pun beliau menggunakan hadis sahih Bukhari Muslim. Antar ulama yang sama-sama Al-Fatihah wajib. Cuma Al-Fatihah yang wajib dalam sholat, itu pun masih ada perbedaan. Yang perbedaan itu pun didasarkan hadis-hadis sahih. Wa amma ikhtilafu man awjaba ummal kitabi fi sholati fi kulli rak'atin aw fi ba'di sholati. Perbedaannya, apakah wajib baca Al-Fatihah itu di setiap rakaat atau di sebagian sholat? Tidak harus setiap rakaatnya membaca. Itu perbedaan yang ada di antara mereka yang sama-sama mewajibkan Al-Fatihah dalam sholat. Kenapa mereka berbeda? Ihtimalu 'audatid dhamiri fi qawlihi 'alaihi salatu wassalam lam yaqra' fiha bi ummil kitab.
pertama dipicu oleh kata ganti dalam sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra fiha bi ummil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Di dalamnya yang dimaksud itu di keseluruhan sholat atau di sebagian sholat. Makna di dalamnya ala kulla ajza'is sholat. Bisa bermakna pokoknya di dalam keseluruhan sholat, rakaat 1 sampai akhir. Aw ala ba'diha, atau di sebagian sholat. Ketika di rakaatnya sudah membaca Al-Fatihah, rakaat pertama, kedua, itu sudah masuk kategori di dalamnya. Itu penyebab perbedaan berkaitan dengan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Apakah wajib di setiap rakaat sholat atau cukup di sebagian rakaatnya, tidak harus di seluruhnya. Wa dzalika anna man qara'a fil kulli minha aw fil juz'i a'ni fi raka'atin aw raka'atain lam yadkhul tahta qawlihi alaihi salatu wassalam lam yaqra fiha. Siapapun sholat rakaat pertama membaca Al-Fatihah, walaupun rakaat berikutnya tidak, dia sudah tidak masuk kategori siapa saja yang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Lawang dia sudah membaca kok. Ketika sama sekali nggak baca, baru masuk di apa yang disabdakan Rasul, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa hadzal ihtimal bi'ainihi walladhi asara Abu Hanifah ila yatrukal qira'ata aidan fi ba'dis shalah. Kemungkinan-kemungkinan itulah yang menjadikan Imam Abu Hanifah, dari 4 madhab beliau yang paling tua, beliau berpandangan yang penting sudah membaca Quran, walaupun di sebagian rakaatnya itu sudah cukup. Wahtara Malikun ay yaqra'a fi rak'atayn al-awwalayn min ar-rubaiyati bil hamdi wasyara wa fil akhiratayn bil hamdi faqat. Berbeda dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Usia 2 beliau ini enggak beda jauh. Imam Malik memilih 2 rakaat pertama Al-Fatihah plus surah. 2 rakaat yang terakhir atau rakaat berikutnya cukup Al-Fatihah. Ini Imam Malik. Selama ini yang kita praktekkan kemungkinan besar Imam Malik. 2 rakaat pertama Al-Fatihah ditambah surah, rakaat berikutnya Al-Fatihah doang. Bagaimana dengan Imam Asy-Syafi'i? Fakhtara Syafi'i ay yaqra'a fil arba'i min ad-dhuhri bil hamdi wasyaratin illa anna syurata allati taqra'u fil awwalaini takunu afdalu. Imam Syafi'i memilih berpandangan untuk sholat duhur, semua rakaatnya baca Al-Fatihah dan surah. Ini yang mungkin jarang kita ketahui. Imam Syafi'i khusus sholat duhur memilih berpandangan rakaat pertama sampai yang keempat Al-Fatihah ditambah surah. Hanya saja rakaat ketiga dan keempat
surahnya lebih pendek dibanding rakaat pertama dan kedua. Yang lebih banyak dipraktekkan pandangan Imam Malik, rakaat pertama, kedua Al-Fatihah dan surah, ketiga, keempat Al-Fatihah saja. Jadi Imam Syafi'i khusus sholat duhur, keempat rakaatnya Al-Fatihah plus surah, cuma rakaat 3 dan 4-nya surahnya yang paling pendek-pendek. Mana argumen dari kedua ulama ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i? Kalau Imam Abu Hanifah sudah nggak perlu dibicarakan, karena beliau berpandangan cukup di salah satu rakaatnya. Kalau 4 rakaat, 2 rakaat membaca Quran sudah cukup. Fadhahaba Malikun ila hadisi Abi Qatadah as-sabiq. Imam Malik merujuk pada hadis dari sahabat Abu Qatadah. Hadisnya riwayat Imam Muslim 451. Annahu alaihi salatu wassalam kana yaqra'u fil awwalayaini min ad-duhri wal asri bi Fatihatil kitab wa suratin. Wa fil ukhrayaini minha bi Fatihatil kitab faqat. Kata sahabat Abu Qatadah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 2 rakaat pertama sholat duhur dan sholat asar membaca Al-Fatihah ditambah surat lain, dan di 2 rakaat yang terakhir cuma membaca Al-Fatihah. Redaksi lengkapnya ada tambahan, wa yusma'unal ayata ahyanan. Nabi sholat duhur dan asar di 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah ditambah surat. Kadang suara beliau diperdengarkan kepada kami sholat duhur dan asar. Rasul sebagai imam suaranya kadang diperdengarkan kepada makmumnya. Jadi suara beliau di sholat duhur dan asar itu bergelombang, terdengar tidak, terdengar tidak. Di hadis ini jelas 2 rakaat pertama duhur asar Al-Fatihah plus surah. Rakaat berikutnya 3-4 cuma Al-Fatihah saja ditambah surah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i merujuk pada hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam An-Nasa'i. Annahu kana yaqra'u fi rak'atainil awwalayaini min ad-duhri qadra salasina ayatan. Wa fil ukhrayaini qadra 15 ayatan. Redaksinya bahwa Nabi di 2 rakaat pertama sholat duhur, 2 rakaat sholat duhur, 2 rakaat pertama sholat duhur, di masing-masing rakaatnya Rasul membaca kira-kira 30 ayat. Al-Fatihah kita tahu cuma 7 ayat. Berarti sholat duhur 2 rakaat pertama beliau baca Al-Fatihah ditambah surat lain yang kurang lebih isinya 23 ayat. Dan di 2 rakaat yang terakhir 3-4 beliau membaca kira-kira 15 ayat.
Ini mengisyaratkan bahwa di 2 rakaat terakhir sholat duhur, rakaat ketiga dan keempat, beliau tidak cuma membaca Al-Fatihah. Kalau cuma Al-Fatihah 7 ayat kok. Padahal redaksi hadisnya beliau membaca kira-kira 15 ayat. Berarti Al-Fatihah plus kira-kira surat lain atau ayat lain yang jumlahnya 7 atau 8 ayat. Bahkan Imam Syafi'i di kitab hadis beliau, Musnadus Syafi'i, beliau punya kitab khusus hadis Musnadus Syafi'i, lengkap redaksinya, an Abi Abdullah As-Sanabihi, dari Abu Abdullah As-Sanabihi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qadimtul Madinata fi khilafati Abi Bakrin As-Siddiq. Pernah aku datang ke kota Madinah pada saat itu Rasulullah sudah wafat. Umat Islam di bawah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fasolaitul maghriba, fasolaitu wara'ahul maghriba. Aku sholat diimami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq sholat maghrib. Faqara'a fir rak'atainil awwalaini, beliau di 2 rakaat yang pertama membaca bi ummil Quran wa suratin, membaca Al-Fatihah ditambah surat lain. Suratun min qisaril mufassal, suratnya salat maghrib surat yang ayatnya pendek-pendek, qisaril mufassal. Jadi kategori ayat Quran, surah-surah Al-Quran, ada surah yang ayatnya pendek-pendek, ada surah yang ayatnya menengah, ada yang ayatnya panjang. Untuk sholat maghrib, Rasulullah seringkali mencontohkan surah yang ayatnya pendek-pendek. Al-Waqi'ah termasuk ayatnya pendek-pendek. Ar-Rahman ayatnya pendek-pendek. Nah itu kadang dalam riwayat Rasul sholat maghrib pakai Al-Waqi'ah, kadang pakai Ar-Rahman. Summa qama fis salisati, lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq bangun untuk mengerjakan rakaat ketiga. Pada saat itu fadanautu minhu hatta inna siyabi latakadu antamassa siyabahu. Posisiku dekat sekali dengan beliau. Posisi Abu Abdurrahman As-Sanabihi itu dekat sekali dengan si imam. Saking dekatnya sampai ada ujung pakaianku yang menempel ke ujung pakaian beliau. Kalau kita membayangkan ini, posisi imam makmum tidak seperti ini. Kalau ini nggak ada kemungkinan pakaian salah satu makmum nempel ke pakaian imam. Dekat sekali. Ketika masuk rakaat ketiga itu, fasami'tuhu qara'a bi ummil Qur'an wa bihadhil ayah. Aku dengar beliau rakaat ketiga salat maghrib, karena dekatnya suaranya sudah disirkan. Sahabat Abu Bakar suaranya sir rakaat ketiga salat maghrib. Karena saking dekatnya Abu Abdurrahman mendengar beliau di rakaat ketiga membaca Al-Fatihah dan membaca ayat berikut ini. Ayat ini ada di Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini rakaat ketiga sholat maghrib. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ini hadisnya riwayat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Ini Imam Malik termasuk meriwayatkan hadis ini, namun kenapa beliau kok tidak berpandangan bahwa rakaat ketiga itu tetap sunnah membaca Al-Fatihah plus surah? Boleh jadi beliau Imam Malik menilai apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq bukan sunnah tapi mubah. Artinya boleh-boleh saja di rakaat ketiga dan rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca ayat lain, boleh saja, tapi tidak sunnah. Itu pandangan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i lebih memilih sunnah itu khusus di sholat duhur. Rakaat ketiga keempat selain Al-Fatihah tetap sunnah membaca surah, tapi surah yang jauh lebih pendek dibanding rakaat pertama dan kedua. Di hadis yang lain lagi masih berkaitan dengan membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan atau keempat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kunna nahruzu qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid duhri wal asri. Kami, artinya enggak cuma sahabat Abu Sa'id seorang diri, tapi banyak sahabat yang lain. Kunna nahruzu qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid duhri wal asri. Kami beberapa orang sahabat itu biasa mengira-ngira Rasul dalam sholat duhur dan asar berdirinya itu berapa lama. Para sahabat mengira-ngira sholat duhur dan asar Rasul berdirinya itu berapa lama. Hasil perkiraan mereka, faharasna qiyamahu fid duhri qadra salasina ayatan. Hasil perkiraan kami di dalam sholat duhur, rakaat pertama, rakaat kedua, itu ukuran berdirinya Rasul kira-kira membaca 30 ayat. Nah, kalau cuma Al-Fatihah 7 ayat, berarti Al-Fatihah plus ayat atau surah lain. Bahkan disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id, qadra surat as-sajdah, seukuran surah as-sajdah berdirinya Rasul di sholat duhur dan asar. Firraqatainil awwalayaini, itu di 2 rakaat pertama, masing-masing rakaat kira-kira membaca 30 ayat. Wafil ukhrayaini, di 2 rakaat yang lain 3-4, berdirinya Rasul itu seukuran alan nisfi min dalik, separuhnya, seukuran membaca 15 ayat. Ini yang oleh Imam Syafi'i disimpulkan berarti duhur, asar atau terutama duhur, rakaat ketiga dan keempat Rasul tidak cuma membaca Al-Fatihah. Kalau cuma Al-Fatihah, masa 15 ayat sih ukurannya? Wa harusna qiyamahu fi rak'atainil awwalayaini minal asri. Tadi itu 30 ayat, 15 ayat di sholat duhurnya. Kata sahabat Abu Sa'id, kami pun mengira-ngira berdirinya Rasul di sholat asar 2 rakaat pertama itu seberapa lama. Ala qaddil ukhrayaini minad duhri, untuk sholat asar rakaat pertama dan kedua Rasul itu kurang lebih sama dengan rakaat ketiga dan keempat sholat duhur. Berarti rakaat pertama dan kedua sholat asar Rasul durasi waktunya sama dengan rakaat 3-4 sholat duhur.
seukuran 15 ayat. Wa harajna qiyamahu fi rak'atainil akhrayaini minal asli ala nisfi min dalik. Sedangkan 2 rakaat terakhir 3/4 sholat asar, kata sahabat Abu Sa'id, itu seukuran separuhnya rakaat pertama dan kedua. Jadi untuk sholat duhur Rasul pertama kedua seukuran 30 ayat, 3/4 seukuran 15 ayat. Sholat asar rakaat pertama dan keduanya seukuran 15 ayat. Rakaat 3 dan 4-nya sholat asar seukuran separuhnya 7 ayat. Berarti kemungkinan rakaat ketiga dan keempat sholat asar Rasul cuma membaca Al-Fatihah 7 ayat. Hadis ini riwayat Imam Muslim 452, Abu Daud dan Imam An-Nasai. Jadi kalau kita ikuti hadis ini, sholat duhur rakaat pertama, kedua, 3, 4 Al-Fatihah plus surah. Sholat asar rakaat pertama, kedua Al-Fatihah plus surah, 3, 4 Al-Fatihah saja. Jadi di hadis ini detail, rinci antara perbedaan sholat Rasul di sholat duhur dan sholat asar. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Beliau mensunnahkan sholat duhur di keempat rakaatnya membaca Al-Fatihah plus surah lain. Kita mau praktek, silahkan. Hadisnya ini riwayat Imam Muslim 452, Abu Daud dan An-Nasai. Walam yahtalifu fil asri littifaqil hadisaini fiha. Untuk asar antara Imam Malik, ulama madhab Maliki dan ulama madhab Syafi'i, untuk sholat asar tidak ada perbedaan. Bahwa rakaat pertama kedua sholat asar baca Al-Fatihah plus surah, rakaat 3 dan 4-nya Al-Fatihah saja. Kalau kita perhatikan ini, berarti Imam Hanafi yang cuma berpandangan membaca Quran di salah satu rakaatnya, di sebagian rakaatnya itu sudah cukup, berarti beliau tidak memperhatikan hadis-hadis ini. Beliau ambil salah satu hadis bahwa cukup membaca di dalam sholatnya Al-Quran. Ketika membaca cuma di rakaat pertama saja, rakaat kedua saja, atau rakaat pertama dan kedua, rakaat berikutnya tidak, pandangan beliau itu sudah masuk kategori membaca, berarti sholatnya sudah sah. Lebih sempurna kalau membacanya di seluruh rakaat. Ini pandangan ulama madhab Hanafi. Sekedar lebih sempurna. Ketika sudah membaca Al-Quran di salah satu rakaatnya, di sebagian rakaatnya, itu sudah sah. Sedangkan madhab Maliki, madhab Syafi'i, di semua rakaatnya wajib Al-Fatihah. Wajib Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah membaca surah sunnah, tapi beliau berdua berbeda. Sunnahnya membaca surah itu di rakaat yang mana saja. Khususnya duhur antara Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda, asar tidak berbeda. Hadis yang tadi bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq jadi imam sholat maghrib, ternyata di rakaat ketiganya pun beliau membaca Al-Fatihah plus ayat lain. Itu boleh jadi dianggap itu menunjukkan di semua rakaat membaca Al-Fatihah ditambah dengan membaca ayat atau surah pendek itu mubah, boleh-boleh saja. Enggak ada larangan membaca surat di dalam sholat ketika posisi berdiri.
Yang ada larangan itu membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud, walaupun larangan itu diperselisihkan. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda cuma di sholat zuhur. Di sholat asar tidak ada perbedaan, karena hadisnya, hadis yang mereka gunakan sebagai dalil juga tidak ada perbedaan. Walidzalika anna fi hadis Abi Sa'id hadza annahu kana yaqra'u fil awwalaini min al-asri qadra 15 ayatan wa fil ukhrayaini qadra nisfi min dzalik. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Al-mas'alatus sadisah. Masalah berikutnya, ittafaqal jumhur ala man qira'atil Qur'an fir ruku' was sujud. Seluruh atau mayoritas ulama sepakat, mayoritas, tidak seluruhnya. Mayoritas ulama sepakat terlarang membaca Al-Qur'an di waktu ruku' dan sujud. Ittafaqal jumhur, sepakat mayoritas ulama, bukan seluruh ulama. Mayoritas ulama sepakat nggak boleh di saat ruku dan sujud membaca Al-Quran. Li hadis Ali fi dzalika, karena adanya hadis dari sahabat Ali dalam masalah itu, larangan membaca Quran di waktu ruku dan sujud. Qala Rasulullah bersabda, nahani Jibril sallallahu alaihi wasallam an aqra al-Qur'ana raki'an wa sajidan. Jibril melarang aku, sudah tentu atas perintah Allah. Jibril melarang aku membaca Al-Quran di waktu aku ruku dan aku sujud. Kata Imam At-Tabari, ini hadisnya sahih. Wa bihi akhadha fuqahaul amsar. Ini pula yang dipegang oleh ulama-ulama fikih belakangan. Bahwa tidak seluruh ulama sepakat akan larangan ini, wasara qaumun minat tabi'ina ila jawazi dzalik, karena ada sebagian ulama tabi'in, ada sebagian ulama tabi'in yang membolehkan. Wa huwa madhhabul Bukhari, bahkan itu pula yang dipegang oleh Imam Bukhari, bahwa di ruku dan sujud nggak terlarang baca Quran, boleh. Itu yang dia pegang oleh Imam Bukhari. Alasan Imam Bukhari, li'annahu lam yasihhal hadis indahu, karena nggak ada hadis sahih berkaitan dengan larangan membaca Quran di saat ruku dan sujud. Ini penilaian Imam Bukhari. Jadi hadis yang melarang membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud, hadisnya diperselisihkan. Ulama yang menilai bahwa hadis itu sahih, maka dipakailah hadis itu bahwa ruku dan sujud nggak boleh baca Quran. Tapi Imam Bukhari menilai hadis larangan baca Quran di ruku dan sujud, Imam Bukhari menilai hadisnya tidak sahih. Selengkapnya hadis itu adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kalau tadi disebutkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, saya cari-cari di kitab hadis, yang saya temukan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Saya tidak temukan atau belum saya temukan hadis yang dari Ali bin Abi Thalib.
Penulis kitab Bidayatul Mujtahid, Imam Ibn Rushd, wafat 595 Hijriah, yakin beliau punya hadis dari Ali bin Abi Thalib itu. Atau boleh jadi beliau lupa hafalannya dari Ali atau dari Abdullah bin Abbas. Saya temukan teks hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas berkata, kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitara wan nasu sufufun khalfa Abi Bakrin as-Siddiq. Waktu itu Rasul ada di dalam rumah beliau. Di dalam ruangan masjid, Abu Bakar As-Siddiq jadi imam, para sahabat bersaf-saf di belakangnya. Mereka baru selesai melaksanakan sholat atau baru siap-siap melaksanakan sholat. Rasul buka penutup pintu rumah beliau untuk beliau memandang ke ruangan masjid. Faqala, seraya beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innahu lam yabqa min mubasyiratin nubuwah illa ru'ya salihata yarahal muslim aw turada. Sesungguhnya mulai saat ini kabar gembira dari Nabi itu sudah terputus, menandakan Rasul sudah lagi tidak terima wahyu menjelang beliau wafat. Yang tersisa mimpi yang soleh, mimpi yang baik yang didapat oleh seorang muslim atau yang diperlihatkan oleh Allah kepada seorang muslim. Ala, ingat, wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan. Aku dilarang oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk membaca Al-Quran di saat aku ruku atau aku sujud. Fa'ammar ruku, adapun ruku, fa'adzimu fihi rabba, agungkanlah Rabbmu. Subhana rabbiyal azim. Fa'adzimu ruku, subhana rabbiyal azim. Adapun ruku, maka agungkanlah Rabbmu azza wa jalla. Wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka besar harapan untuk doamu di waktu sujud itu diijabah oleh Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim 1102. Imam Muslim. Tapi sekali lagi Imam Bukhari berpandangan hadis larangan membaca Quran di saat rukuk dan sujud, kata Imam Bukhari, hadisnya tidak sahih. Tapi ulama-ulama yang lain mayoritas menilai hadis ini sahih. Makanya larangan ini diterima oleh mayoritas ulama. Di momen rukuk sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Sujud suruh memperbanyak doa. Bagaimana kalau doa yang kita baca itu doa yang ada di Quran? Padahal dilarang membaca ayat Quran di momen rukuk dan sujud. Boleh asalkan niatkan tidak membaca Quran, niat mengambil sisi doanya. Dan untuk lebih memastikan pembolehan itu, tambahi kalimat. Contoh, Rasul dalam sholat kadang berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan adanya kalimat Allahumma,
niat untuk tidak membaca Al-Quran itu lebih bisa terwujud. Karena di Al-Qurannya nggak pakai Allahumma, langsung Rabbana wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan kita membaca Allahumma Rabbana atina, niat baca Qurannya itu hilang. Jadi niat berdoa. Tapi nanti selanjutnya ada lagi perbedaan dalam sholat, khususnya di waktu sujud. Bolehkah kita berdoa dengan doa yang kalimatnya itu susunan sendiri, atau kalimatnya yaitu terutama susunan sendiri, boleh atau tidak? Bahasa Arab tapi itu diperselisihkan juga. Atau berdoa dengan doa yang diajarkan Rasul, hadis, boleh atau tidak? Apakah itu tidak dianggap berbicara dalam sholat? Itu nanti ada pembahasan khusus. Jamaah dan Allah ayyakum ajma'in. Setelah hal ihwal berkaitan dengan membaca Al-Quran, termasuk larangan di momen ruku dan sujud, al-khilafu fi qira'atir ruku' was sujud. Ketika kita ruku dan sujud, bacaan yang diajarkan oleh Rasul itu bagaimana sih bacaannya? Enggak usah ragu-ragu kalau selama ini kita baca ruku subhana rabbiyal azim, pakai wa bihamdi ataupun tidak, enggak perlu ragu, terusin. Subhana rabbiyal a'la, mau pakai wa bihamdi atau tidak silahkan. Tapi ternyata apa bacaan yang diajarkan oleh Rasul di waktu ruku dan sujud itu pun ada perbedaan di antara ulama. Yang jelas bacaan yang selama ini kita praktekkan itu boleh. Nah, kita ketahui hal ini pada waktunya nanti untuk lebih mengetahui apakah bacaan ruku cuma subhana rabbiyal azim atau ada yang lain. Apakah bacaan sujud juga cuma Rabb subhana rabbiyal a'la atau ada jenis bacaan yang lain yang juga punya rujukan hadis. Dengan mengetahui itu nanti insya Allah sholat kita akan lebih warna-warni. Dalam arti doa iftitah kita tahu ternyata nggak cuma satu macam, praktekin. Sholat ini pakai iftitah yang ini, sholat ini pakai yang ini. Nggak usah, sudahlah hilangkan dikotomi NU Muhammadiyah, NU doa iftitahnya ini, Muhammadiyah ini. Itu dua-duanya ada sumbernya kok. Dua-duanya doa iftitah yang diverifikasi oleh Rasul. Terlalu dibesar-besarkan kalau Muhammadiyah katanya Allah ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu Rasul ngajarin. Kalau NU Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asira wajhatu wajhiyah, itu Rasul memberikan verifikasi, itu bukan NU Muhammadiyah. Itu omongan seperti itu lebih memperuncing perbedaan padahal sesama muslim. Saya praktekkan semuanya. Tahajud, sholat pertama saya pakai yang ini, sholat kedua pakai yang ini, ketiga pakai yang ini. Demikian juga bacaan rukuk dan sujud, nanti kita akan tahu ternyata tidak cuma itu yang dipraktekkan oleh Rasul, yang otomatis boleh kita praktekkan. Sementara uraian sampai di sini, sebelum ditutup barangkali ada 1-2 pertanyaan, silahkan. 13. Gak ada ya? Alhamdulillah. Yang suka mancing-mancing nanya, kebetulan ada tugas di Keranji, Ustadz Sotik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami tahu mana perintahmu dan mana laranganmu. Anugerahkan pula kepada kami pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar itu kami dapat melaksanakan munajat kami kepadamu dengan sebenar-benarnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan kami manfaat dari setiap ilmu yang sudah Engkau anugerahkan pada kami, dan berikan kami ilmu untuk segala hal yang manfaat buat kami. Allahumma rabbana inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang belum bisa khusyuk, dari segala amal soleh yang belum Engkau terima, dan juga dari segala doa yang belum Engkau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.